Halo guys, hari ini saya mau review sebuah roller ya yang murah seperti ini untuk Bit FI Scoopy Vario ESP ya. Ini kodenya dia 12 gram. Kita coba cek untuk beratnya. Ini dah nol ya. Dimana katanya untuk kalibrasinya kurang lebih 1 ya, 1 sampai 2 ya, 12,1. Ini 12,3 ya. Dua belas koma enam, 12,1, 12,1, dan yang terakhir 12,1. Jadi inilah untuk roller ini memang harganya cukup murah, saya lihat di pasaran, dan beratnya juga jadinya enggak terlalu pasti ya. Nih konsumen dah datang, mulai bongkar pakai impact. Kita buka baut 8-nya satu-satu. Ada baut yang nyangkut ya. Ternyata ada baut dol satu yang di samping jongkrak yang mengikat rim, tali rim ya. Kita goyang-goyang kickstarternya biar mau keluar. Tutup CVT-nya. Kita buka baut 22. Baut 19, mur ya, mur. Ternyata kampas koplingnya yang dibuatlah imitasi. Ambil senter dulu, kita nggak kelihatan. Pebel juga menggunakan kode K44, bukan orinya K16. Di sini customer meminta menggunakan roller termurah dengan berat 12 gram. Jadi diputuskan untuk memakai roller yang tadi merah, merek Lotus ya. Dan roller bekasnya saya tetap masukkan ke bawah jok, dikasih ke konsumen lagi, siapa tahu dia mau merubah suatu saat nanti. Ya, sekalian bersihin semua komponen di CVT nya biar sekalian pembersihan dan penggantian roller. Lumayan juga debunya, dan
di bagian gardan ternyata ada kerusakan ya dari puli kayaknya ini yang menempel ke tempat as pulinya, tapi konsumen udah mengetahui hal tersebut. Ini juga saya kasih tahu konsumen karena takutnya dia salah sangka mengira bahwa hal ini terjadi karena setelah mengganti roller kejadiannya ada lagi kejadian, artinya kita diperkirakan merusak. Tapi ini udah saya kasih tahu, ternyata konsumen memang udah tahu kalau dulu pernah kejadian kalau gardannya jebol ya. Lumayan soalnya tipis, kemakan sama puli sepertinya. Ya tetap bersihin bagian puli belakang ya, CVT puli belakangnya, karena ada gram-gram gitu dia, takutnya merusak komponen yang lain. Walaupun hanya ganti roller di tempat saya, tapi tetap saya lakukan pembersihan bagian CVT, penyemprot, penggemukan, pengamplasan, dan pengecekan bagian-bagian yang lain. Kalau memang ada kerusakan akan dikasih tahu, dan kalau memang tujuannya utamanya hanya ganti roller, jadi bagian yang lain tidak akan kita ganti, tapi hanya kita peringatkan saja ke konsumen. Jadi konsumen sudah tahu nanti bagian mana saja yang mungkin harus diganti kalau mau performa motornya kembali seperti semula, atau biar konsumennya tahu lah apa yang harus diganti untuk bulan berikutnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada motor yang terus kita bawa kerja. Setelah saya selidiki, ternyata pisletnya juga sudah kemakan ya. Jadi saya ambil lap lah, kain, untuk mengganjel pislet yang longgar ini biar dia tidak suara, karena ini kalau dibiarkan kadang-kadang dia ada suara kayak deg 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 kayak stang seher gitu kalau dia lamsam, tapi ketika ditarik gasnya itu suara deg deg itu hilang dia. Jadi saya kasih kain lap aja untuk mengganjelnya, karena remkom ini tadi saya buka itu agak macet dia, takutnya kalau dikasih karet dia tambah macet lagi kalau ditambah dengan kain. Jadi kain itu ketekan dia, nggak nolak dia, jadi remkom itu lebih aman dia untuk masuknya. Ini menurut pengalaman saya ya, tapi kalau pengalaman orang lain, mekanik-mekanik lain, saya juga kurang tahu, soal ini pengalaman pribadi. Roller konsumennya mengatakan untuk memakai semua roller yang ukuran berat 12 gramnya. Nah itu agak seket dia tadi, tapi konsumen bilang nggak apa-apa, masukin aja, karena dananya katanya hanya cukup untuk beli roller ini, untuk katanya mau pulang kampung. Untuk pibel saya lihat masih bagus, saya semprot aja, walaupun kodenya K44 sebenarnya nggak apa-apa ya, mau kode K44 atau K16 itu sebenarnya sama saja, tapi untuk ketahanan lebih bagus lagi ya itu orinya K16 Mitsubishi yang tanpa roller. Seperti video saya yang sebelumnya itu K16 Mitsubishi lebih tahan lama menurut pengalaman sih ya, tapi harganya juga lumayan. Ini untuk kampas kopling itu dia pakai imitasi, tapi di sini juga saya melakukan pengamplasan
walaupun hanya mengganti roller ya. Dilakukan penyemprotan agar lebih bersih ya. Bagian mangkok juga saya lakukan pengamplasan. Ternyata bagian mangkoknya juga banyak minyaknya, jadi saya lap dulu pakai lap kering. Nah, itu diamplas. Bagian yang bergesekan dengan kampas kopling. Oke, setelah saya dengar putar-putar bannya, ternyata gardanya itu ada masalah ya. Seket dia, dan ada suara nyiung-nyiung, kayaknya bearingnya dan gigi dari gardanya itu sudah mengalami masalah, kerusakan kayaknya. Tapi konsumen juga nggak mengeluh, soalnya biaya yang dipakai nanti lumayan. Tadi dihidupin agak suara kasar juga, saya amplas bagian CPT bagian pibel. Saya juga melakukan penggemukan di bagian pibelnya, diisi gemuk sedikit biar nggak terlalu panas dia agak suara. Itu biasanya gemuk ini bisa menghilangkan suara mus-mus. Dan sebelum ditutup ini ya, suaranya agak kasar juga dia. Saya cek dulu kickstarternya ada masalah nggak. Kalau memang nggak ada masalah, nggak perlu dikasih oli, kita langsung tutup. Ternyata ini pinwheel depannya hilang dia, dan saya pun langsung melakukan pengencengan bagian tengah baut dengan menekan naik tutup CPT sesuai dengan tempat pinwheel agar tidak terjadi crash. Pasang satu-satu bautnya, jadi menggunakan impact dengan baut 8 dan kunci 8 ini jadi lebih cepat ya pengerjaannya. Walaupun beberapa baut udah mulai dol ya. Cek lagi pakai TH8 agar lebih yakin. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ya. Terima kasih. Salam bebas masker.